Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Silakan. Ya, inti sidang jamaah pada bulan Syawal, masih pada bulan Syawal, sebelum habis Syawal ada puasa sunat Syawal 6 hari. Itu silakan berpuasa. Itu sidang jamaah, pahalanya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Lagi katanya udah puasa tidur. Anak dah puasa tidur. Kita tidak puasa 1 tahun penuh. Kita tidak berpuasa 360 hari. Nabi Daud saja selang-sering puasa, luar biasa Nabi Daud. Ini seperti telah berpuasa 1 tahun ini. Tapi kita tidak berpuasa 360 hari, cukup kita puasa 36 hari di bulan Ramadan tambah dengan sunat Syawal. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sidang jamaah hamba Allah yang amat sangat dimuliakan Allah. Terus kita mengingat kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Karena kita hadir dalam dunia ini karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita sidang jamaah dalam dunia ini tiada lain tiada bukan dengan tujuan Allah untuk kita ini menjadi hamba Allah, mengabdi, mempersembahkan diri kepada Allah dengan selalu taat tunduk patuh kepada Allah. Apa saja perintah Allah kita lakukan sidang jamaah dan larangan Allah kita tinggalkan, sehingga hidup kita dalam dunia ini betul-betul sebagaimana yang akan diinginkan oleh Allah. Nanti kita akan kembali kepada Allah, sehingga kita nanti akan mudah ataupun senang kita melihat Allah, dan Allah pun juga demikian ridho kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita berselawat kepada Rasulullah siang dan malam. Kalau bisa jangan mengenal jam, menit, bahkan detik. Selama kita ada nafas, ingat pada Allah, berzikir kepada Allah, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang berbanyak berselawat kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan, bantuan daripada Rasulullah. Kemudian juga kepada keluarga Rasulullah dan para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sidang jamaah subuh Jumat Barakah yang sangat dimuliakan Allah. Ya, sebagaimana tadi kata koordinator kita yang bahwa kita hari itu sudah menjelang Ramadan. Kemudian itu Idul Fitri, maka subuh ketiga Jumat hari ini menurut komunikasi kita mulai kembali, yaitu dengan Jumat Barakah, pengajian dan juga ada zikir di Jumat 1 dan 3 bagi saya. InsyaAllah pada Jumat kedua diisi oleh Tengku Sulaiman Qari dari Surin, dan menurut informasi tadi pada Jumat keempat itu akan diisi oleh deku-deku ustaz-ustaz yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini Syawal pada hari ini berapa? 19 Syawal. 19 Syawal. Jadi masih ada suatu amalan pekerjaan kita yang apabila dilakukan dengan tulus, ikhlas dan jamaah itu luar biasa. Nah, ini pagi subuh ini kita untuk mengingatkan kita kembali sidang jamaah. Ada satu amalan di bulan Syawal ini, apabila kita mau selaku hambanya Allah, ciptaan Allah, untuk kita lakukan amalan itu, ini luar biasa. Apa itu? Yaitu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawalin kana kasyamid dahri. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Telah berlalu, ada yang hari itu yang mengambilnya terserah, ada yang ambil Sabtu, hari Minggu, hari Ahad, bahkan ada yang mengambil sebelumnya itu. Itu terserah mereka. Ya, kita menurut keyakinan yang ada sama kita, kalau kita ikut pemerintah hari itu pada hari Ahad, Sabtu, ya, yang itu hari Minggu ya serahkan. Sudah berlalu Ramadan, kemudian kemudian atba'ahu sitta, disertai atau dilanjutkan, bahasa Aceh tambah nom, lanjut lagi, yaitu sitta 6 hari daripada bulan Syawal. Apa kata Rasulullah? Kana kasyamid dahri, adalah dia seperti, kana adalah kasyamid, seperti, seumpama dia telah berpuasa setahun atau sepanjang masa, mana setahun. Kita ulangi, man shoma ramadhana tsumma asbahu sitta min syawalin kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disertai, dilanjutkan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa lagi berarti 6 roh. Dia itu seperti telah berpuasa setahun. Sedang jamaah, dia puasa setahun. Berarti setahun itu lebih kurang sedang jamaah 360 hari. Letuh 60 roh. Dalam setahun itu kalau dihitung hari lebih kurang 360 hari. Kenapa bisa? Kenapa dia orang berpuasa sunat Syawal 6 hari, puasa Ramadan tambah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, seperti dia telah berpuasa sepanjang masa, maknanya setahun penuh. Kenapa? Berdasarkan ayat Al-Quran, nanti kalau Quran surah Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Al-An'am, Quran surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanah, siapa yang mendatangkan satu kebaikan. Di puasa turun. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, dipegat baik, Allah menang, Allah pegang pun, falahu 'ashru amsalha, maka baginya 10 kelipatan. Ditambah kebaikan maka Allah bertambah loh. Dari sabah je ke 10, pastinya 20 je ke 20. Dia buat baik 5, berarti 50. Quran surah Al-An'am pada ayat 160. Jadi puasa Ramadan 6 dan 30 hari itu. Kalau hari Sabtu ya. Jadi puasa Ramadan hari itu 30 hari. Maka satu hari Allah limpahkan rahmat, nikmat, kelipatan kebaikannya satu hari kali 10, berarti 10. 2 hari 20, 3 hari 30, 10 hari 100, 30 hari 30 kali 10, 300 jadinya. Jadi buat baik 1 kali kelipatannya 10,
maka 30 hari dia berpuasa kali 100, jadilah 300 hari. Nah, kemudian ditambah, summa atba'ahu sitta min syawalin. Nah, kemudian tambah lagi 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 6 kali 10 jadinya 60. Nah, bunuh leher tu tambah 60 jadilah semuanya 360. Maka sidang jamaah, silakan yang belum mengambil puasa sunat Syawal masih ada kesempatan. Nah, ini kita hanya mengingatkan bersama, bermanfaat bagi saya pribadi yang menyampaikan. Nah, yang sudah selesai, alhamdulillah, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum habis, yang melanjutkan, terus lanjutkan sampai habis. Yang belum mengambil masih ada kesempatan, ada waktu. Hari ini masih 19 Syawal, masih ada beberapa Syawal lagi ke depan. Boleh mengambilnya beriringan terus. Nah, yang tak boleh 1 Syawal, haram puasa 1 Syawal, haram puasa 10 Zulhijjah, hari raya pertama Idul Adha, plus tasyrik 11, 12, 13 itu haram. Maka pada hari itu kedua Syawal sudah boleh. Nah, boleh mengambil terus, agak usah diselang-selang. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selesai, silakan. Nah, cuma yang bulan Syawal kalau ada orang biasa kan ambil itu pada hari kedua. Bulan Syawal itu sebenarnya bulan silaturahim. Kalau bisa silaturahim, tapi jangan putus silaturahim. Nah, kemudian ada yang mengambilnya pada minggu pertama, silakan. Ada yang mengambilnya pada minggu kedua. Ada yang mengambilnya pada minggu atau Jumat ketiga atau pada minggu keempat, silakan. Mengambilnya selang-seling, silakan. Pokoknya puasa, tengok anak lusa puasa, silakan. Bagi puasa Nabi Daud. Pokoknya di bulan Syawal ada 6 hari. Kayak saya mengambilnya pada minggu pertama 2 hari, minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 2 hari, silakan. Ya, inti sidang jamaah pada bulan Syawal, masih pada bulan Syawal, sebelum habis Syawal ada puasa sunat Syawal 6 hari. Nah, itu silakan berpuasa. Itu sidang jamaah, pahalanya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Lagi katanya udah puasa tidur. Anak dah puasa tidur. Kita tidak puasa 1 tahun penuh. Kita tidak berpuasa 360 hari. Nabi Daud saja selang-seling puasa, luar biasa Nabi Daud. Ini seperti telah berpuasa 1 tahun ini. Tapi kita tidak berpuasa 360 hari, cukup kita puasa 36 hari di bulan Ramadan tambah dengan sunat Syawal. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, sidang jamaah kita hari itu Idul Fitri. Ya, Aid kembali fitri fitrah suci. Kita tidak ada lagi dosa. Ada 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu hari raya. Anas bin Malik berkata, ada orang mukmin itu ada hari raya, ada hari besar, ada 5. Tidak termasuk dengan Idul Fitri, Idul Adha. Artinya ada lagi yang 5. Berarti orang mukmin itu ada 7 hari raya luar biasa. Yang pertama Idul Fitri, itu hari besar, hari raya. Kedua Idul Adha, hari raya, hari besar. Ada 5 lagi sidang jamaah. Anas bin Malik berkata, orang mukmin itu ada 5 hari besar. Nah, ini kita sampaikan, habis itu kita tutup. Semoga sidang jamaah kita bisa mendapatkan 5, ya, 7 tadi ya, 7. Idul Fitri, Idul Adha, tambah yang 5 ini. Semoga kita ada semua. Apa yang 5 ini? Dikatakan oleh Anas bin Malik, orang mukmin itu dia mendapatkan hari raya, hari besar. Bagi dia
yaitu yang pertama, dia lalui dalam sehari semalam 24 jam masa perjalanan rotasi waktu, ya, jam di celahnya jam itulah dari mungkin dari maghrib ataupun di jam 12 malam tuh sampai 1, 2, 3, artinya dari malam sampai malam atau dari pagi sampai pagi, 24 jam dia lalui tanpa ada dosa, nyan uro raya. Ya, ini tak usahakan je. Hari-hari dia lalui atau satu hari itu dia lalui tanpa ada dosa, hanya dosa, nyau raya, hari besar bagi dia. Jadi dipegek danyo sedang jamaah guna tim uro raya danyo. Maka oleh karenanya watek istilah haji tak berdoa bunga apa singa limau lah, atau pohon tak berdoa, atau singa limau atau pohon limau lah sebelum subuh kaibang apa atau kaibut, ada juga rambu-rambu tanda-tanda kaibut, ya, jam 5 kerana dipancarkan, ya, mungkin dari raya tu tanya pancarkan idebik suara jaga tanya. Coba begitu kita bangun dari jam 5 sampai nanti jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 lagi sidang jamaah sampai subuh long ke depan 5, hana dosa. Itu hari besar bagi dia, hari raya. Tapi susah payah. Kenapa? Karena kita manusia mahal qata' wan nisyan. Katanya orang yang salah dan berdosa, maka dan lalui 24 jam sidang jamaah tanpa ada satu kesalahan, satu dosa, hari besar, hari raya bagi dia. Hanya payah tak cek ke doa, payah ke introspeksi diri, muhasabah diri, ya tak cek amalan. OKB jam, ya Allah lu ka 24 jam. Lu lalui ya Allah pada jamnya lewat jamnya. Ada enggak dosa? Begitu ada astaghfirullahaladzim, sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sidang jamaah, dia begitu duduk berlalui jam-jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 24 jam, beliau muhasabah diri. Ketika beliau rally kembali pada jam 1, 2, jam ini, di waktu pagi, kemudian waktu siang, waktu sore, ada satu kesalahan dosa bagi dia, langsung beliau mencambuk dirinya. Engkau pada jam 5 engkau berbuat dosa, dipukulnya dirinya sendiri oleh Umar bin Khattab. Dicambuknya dia, sehingga nanti engkau tidak dicambuk lagi di yaumul kiamah. Maka sedang jamaah Umar bin Khattab ketika wafat beliau, badan beliau banyak sekali bekas-bekas cambuk. Siapa yang cambuk? Dirinya sendiri. Ini tahan kerja. Oleh karena kita begitu silap astaghfirullahaladzim. Kembali kita untuk irji kembali kepada Allah dengan taubat. Nah, dari satu, bisa tidak kita lalui sehari semalam itu tanpa ada dosa, menyempurnakan laginya sedang jemaah urau raya hari besar. Satu. Yang kedua, kata Nabi Malik, orang mukmin itu ketika dia meninggalkan dunia ini, maka telah meninggal dunia. Ya. Jadi meninggalkan dunia ini dia selamat iman. Ini perkara iman sidang jamaah, masya Allah. Ini perkara iman itu luar biasa. Hati-hati sekali. Ya, dapat dia mengucapkan kalimah ketika kalam terakhir, tidak ada kata-kata lain yang keluar. Setelah kata itu keluar, habislah kata-kata. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sabda, barang siapa ada man kana akhiru kalamihi, barang siapa di akhir kalamnya, yang kata terakhir keluar pun dia la ilaha illallah, habis itu ada lagi. Kenapa? Sudah meninggal dia. Kata Rasulullah, dia penghuni surga, dia masuk surga. Jadi orang mukmin ketika meninggal selama iman, tanda orang selama iman yang mendemunkan kalimah thayyibah. Nah, sedang jamaah, mendemunkan tengoknya. Nah,
Tapi belum ada jaminan kita. Perkara untuk bisa menjawab itu tidak bisa ada jaminan kita. Oleh karenanya lazimkan oleh kita untuk setiap hari dengan lafaz zikir la ilaha illallah berbanyak. Orang siapa yang berbanyak itu sedang jamaah, insya-Allah dia akan apa yang dia lazimkan dalam dunia ini, maka ketika nanti itu yang akan dia ucapkan. Jadi dia tenak kok, kata mati meninggal dia tenak kok. Nauru minuman keras, mati meninggal, mati rara sakatul maut habis-habis nyawanya. Sebenarnya pada jam itu sudah habis dah, dia sudah cabut nyawanya atau hilang nyawanya. Tapi sudah 2 hari 2 malam belum bisa. Ternyata dia harus apa? Payah pejut, payah jib hidup masa mulai. Karena sering itu sidang jamaah. Oleh kerana lazimkan suatu hal yang kebaikan, maka perbanyak la ilaha illallah. InsyaAllah ketika meninggal dapat mengucapkan itu. Nyan uroraya, hari besar ya. Nah, ketiga, seorang hamba Allah, orang mukmin, nanti dia melewati sirat, ya, sirat, istilahnya jembatan yang Allah buat di yaumil qiyamah, yang jembatan ini penuh risiko. Kalau jatuh tak ada lain, apa risikonya? Terjerumus, coblos dalam naudzubillah nerakanya Allah. Jembatan semuanya akan naik tanpa kecuali. Para rasul bifadlillah karunia Allah naik langsung amalan. Orang mukmin, orang-orang siapa saya akan melalui sirat. Nah, orang mukmin yang bisa melewati sirat, maka itu adalah hari raya, hari besar bagi dia. Nah, itu melewat sirat. Sirat di yaumil qiyamah. Sahabat Rasulullah dalam dunia banyak ketawa-ketawa. Datang Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa kalian ketawa? Apakah kalian sudah melewati sirat? Belum ya Rasulullah. Nah, kalau belum melewati sirat, ya Allah buat terlentang neraka menuju surga, maka jangan banyak ketawa. Boleh ketawa kalau sudah melewati sirat. Lewat sirat kaji takib, karena di depan tidak ada lagi hambatan rintangan. Jembatan halus luar biasa. Ya, adona aluh di neraka ufiun 27 yang luar biasa, risiko luar biasa. Nah, bisa enggak? Nah, itulah dengan amalan kita dalam dunia. Yang keempat, Anas bin Malik berkata, orang mukmin uroraya, hari besar bagi dia, masuk surga dan terhindar dari neraka. Arti mudah kalau lewat sirat, uroraya, masuk surga. Masuk surga artinya dia terhindar dari neraka, tidak masuk neraka. Hari raya, hari besar. Yang terakhir sidang jamaah, orang mukmin uroraya adalah dia, orang mukmin itu memandang Allah. Niat urau besar luar biasa. Masuk surga hari besar. Melihat Allah itu nikmat yang luar biasa. Maka Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 sidang jamaah, wujuh yawmaidin nadirah, wajah mereka berseri-seri pada hari itu. Ila rabbiha nadirah, memandang wajah Tuhannya. Itu hari raya. Nah, kita dalam dunia ini ya dengan ketauhidan kita sedang jamaah, ya Allah ada pintu kemampuan kita yang Allah berikan dengan mata kita, tak bisa kita melihat wajah Allah dalam dunia ini dengan mata ini. Tapi sedang jamaah mata yang Allah berikan dalam dunia ini nanti akan melihat wajah Allah. Siapa yang bisa melihat wajah Allah? Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, itu penghuni surga. Yang tidak bisa. Itulah nikmat yang senikmat-nikmat sedang jamaah memandang Allah. Kalau dalam dunia ini nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam.
nikmat kesihatan, nikmat kesempatan, semuanya ya nikmat. Nah, dalam masuk surga nikmatnya apa lagi? Nikmat masuk surga. Apa lagi nikmat? Nikmat fasilitas yang ada dalam surga. Silakan pakai. Makanan makan. Minuman apa yang ada dalam surga, silakan nikmati, itu nikmat. Tapi sidang jamaah, senikmat-nikmat dalam surga yaitu dengan memandang wajah Allah. Wujuhi yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri hari itu memandang wajah Allah. Sudah dalam surga, menikmati makanan minuman dalam surga, nanti baru Allah membuka dinding hijab hiring. Satu dinding hilang, satu penghalang hilang, satu ya yang akan kadang-kadang ada tirai, satu tirai hilang. Begitu nampaklah wajah Allah. Semua orang akan memandang dengan berseri-seri, memandang wajah Allah. Berapa lama mata tidak akan berkedip memandang wajah Allah, zat yang mulia, yaitu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat yang maha mulia, yang kekal, yang abadi, Allah kita lihat. Lamanya berapa? 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya orang-orang memandang wajah Allah dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri melihat wajah Allah. Ya Allah, inilah Allah yang dulu dalam dunia kita selaku hamba Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, baru melihat wajah Allah. Lamanya bahasa Aceh tahu mata tidak berkedip 40 tahun. 40 tahun di akhirat, 40 tahun dalam surga. Maka dibawalah dalam dunia, sehari di akhirat 1000 tahun dalam dunia. 40 tahun berdiri melihat wajah Allah. 40 tahun di sana. Satu hari masa perjalanan waktu kita dalam dunia 1000 tahun. Berarti kalau 2 hari 2000 tahun. Ini 40 tahun di sana. Memandang nyana gede-gede. Selesai melihat Allah, habislah masa 40 tahun lamanya, sidang jamaah baru dah berkedip. Begitu berkedip, semua orang akan berbincang-bincang sesama kawan, sesama penghuni surga. Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Semuanya akan menjawab. Allah itu jika dibandingkan, putus jawabannya. Allah itu jika dibandingkan, ikan urun ya kamu urun ibu, kamu penyerak ikan bahasa Aceh. Allah kota banding, putus kalimat. Kenapa? Tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan sidang jemaah. Dia melihat Allah, tidak ada. Bentuk wajahnya berseri-seri, lamanya 40 tahun akhirat, perjalanan satu hari di sana 1000 tahun sidang jemaah. Maka semuanya akan nanti begitu selesai berkedip, bertanya-tanya semuanya. Coba bandingkan, bagaimana Allah, bagaimana Allah, bagaimana Allah. Semua jawabannya, jika dibandingkan Allah, jika dibandingkan, jika tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan sidang jemaah. Tidak ada bisa dibanding wajah Allah dengan yang lain, tidak bisa. Maka kita dalam dunia bisa ada anak kita 5. Coba yang mana yang lebih ganteng? Nomor 1 dan nomor 5 bisa kita bandingkan. Coba lihat, ya bunga ini dengan bunga ini, macam mana bagus? Coba lihat, ada piring ini, ada piring ini, yang mana lebih bagus? Bisa dibandingkan. Tapi ketika melihat Allah, tidak ada bandingan. Maka sidang jamaah, itulah orang mukmin akan hari raya, murah besar bagi dia. Sidang jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada subuh yang mulia ini, yang pertama, berarti kita ada penyampaian, ada 2. Yang pertama, silakan sidang jemaah kita mengajak kembali yang pelajaran untuk saya dan untuk jemaah, yaitu puasa sunat Syawal 6 hari. Yang sudah selesai alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah puasanya. Yang masih lanjutkan nanti terus sampai habis. Sidang jemaah yang belum mengambil masih ada kesempatan, karena cuma 6 orang di bulan Syawal. Ini hari ini 19, besok berarti 20, masih ada lagi, mungkin barang 10 atau 9 hari lagi, silakan. Nah kemudian sidang jamaah
Kita orang mukmin ada 5 hari besar kata Nabi Malik. Di samping hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha ada 5 lagi. Maka yang pertama, usahakan yang pertama ini, laluilah 1 kali 24 jam. Artinya 24 jam kita lalui sehari semalam tanpa ada kesalahan dosa urang raya. Maka dah cek-cek ke dulu urangnya pun urang raya apa anak. Kalau kisah sempat kita hari raya, alhamdulillah, hari besar itu. Mungkin ada di antara 24 jam itu ada satu waktu yang mungkin berlalu ada dosa. Terus kita istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, bertaubat pada Allah, berjanji tak ulang lagi. Nanti akan jadi hari besar. Kemudian sidang jamaah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan terus hari besar selanjutnya. Mudah-mudahan ketika nanti kita meninggal selamat iman, dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu hari besar urang raya. Kemudian sidang jamaah di yaumil qiyamah semua akan naik sirat, penuh risiko jembatan yang harus kita lalui. Mudah-mudahan kita lewat di sana. Kalau bisa lewat sidang jamaah, insyaallah itu hari raya, hari besar. Kemudian masuk surganya Allah bifadlillah, karunia Allah. Kita tidak akan bisa masuk surga sidang jamaah dengan andalan kita, apa amal kita. Tapi kita beramal kepada Allah. Perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan. Masuk surga bifadlillah, karena karunia Allah. Anak hamba Allah itu sudah taat tunduk patuh kepada Allah, maka janji Allah, orang hambaku yang buat baik, janji Allah kan masuk surga, yang buat buruk neraka. Jadi sidang jamaah itu karunia Allah, maka masuk surga bebas daripada neraka, itu hari besar hari raya. Mudah-mudahan itu akan kita dapat. Sebagaimana kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama di sini, mudah-mudahan kita akan Allah kumpulkan kembali nanti dalam surganya Allah. Terakhir sidang jamaah, betul-betul hari raya, orang mukmin nanti akan melihat wajah Allah dengan mata ini yang Allah ciptakan. Bukan lagi dengan mata hati, tapi melihat memandang Allah dengan mata ini. Itulah yang luar biasa nikmat. Inilah saja dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. InsyaAllah lain kali kita akan bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.